Information and Communication of Technology. Pada konsep dasar ICT, Information and Communication of Technology, dalam proses pembelajaran melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti perangkat keras, seperti contohnya komputer, laptop, tablet, dan smartphone, serta perangkat lunak seperti program, aplikasi, platform untuk mengakses, memproses, menyimpan, dan berbagi informasi. Beberapa konsep dasar ICT yang penting dalam pendidikan yaitu yang pertama akses dan konektivitas, yang kedua literasi digital, yang ketiga media sosial dan kolaborasi, yang keempat penilaian digital, yang kelima kreativitas dan inovasi. ICT, Information and Communication Technology memiliki urgensi dan kedudukan yang sangat penting dalam kerangka pendidikan abad 21. Berikut ini merupakan alasan mengapa ICT sangat penting dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, akses ke informasi dan sumber daya. ICT memungkinkan siswa dan pendidik untuk mengakses informasi dan sumber daya pendidikan yang luas dan beragam. Yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. ICT dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan bervariasi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan 21 senturi. ICT memerankan peran penting dalam pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam abad 21 seperti keterampilan digital, keterampilan kolaborasi, keterampilan komunikasi, keterampilan kritis, dan keterampilan kreativitas. Yang keempat, persiapan untuk dunia kerja. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap dunia kerja. Yang kelima, pendidikan inklusif. ICT dapat memainkan peran penting dalam memfasilitasi pendidikan inklusif. Berikut adalah beberapa teknik yang digunakan untuk melakukan pencarian informasi berbasis internet atau Retrieval Information System. Yang pertama, pemahaman kebutuhan informasi. Kita perlu memahami dengan jelas kebutuhan informasi yang kita cari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemilihan mesin pencari yang tepat. Ada banyak mesin pencarian yang tersedia seperti Google, Bing, Yahoo, dan lainnya. Yang ketiga, gunakan kata kunci yang relevan. Ketika melakukan pencarian, gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik yang Anda cari. Yang keempat, gunakan operator pencarian. Mesin pencari sering menyediakan operator pencarian yang dapat membantu menyaring hasil pencarian kita. Yang kelima, gunakan filter dan batasan waktu. Jika kita mencari informasi terbaru, mesin pencari sering menyediakan opsi untuk memfilter hasil pencarian berdasarkan waktu. Yang keenam, evaluasi sumber informasi. Ketika kita mendapatkan hasil pencarian, penting untuk mengevaluasi sumber informasi yang kita temukan. Yang ketujuh, gunakan sumber informasi yang terpercaya. Prioritaskan sumber informasi yang terpercaya seperti situs web pemerintah, universitas, jurnal ilmiah, atau organisasi terkemuka dalam bidang yang kita cari. Yang kedelapan, manfaatkan sumber informasi yang beragam. Cobalah untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Ini akan membantu kita mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang topik yang kita cari. Yang kesembilan, catat dan referensikan informasi yang kita temukan. Yang ke-10, perbarui pencarian kita. Jika hasil pencarian awal tidak memenuhi kebutuhan kita, coba perbarui kata kunci atau gunakan pendekatan pencarian yang berbeda. Dengan menggunakan teknik ini, kita dapat melakukan pencarian informasi berbasis internet secara efektif dan mendapatkan hasil yang relevan. Selamat mencoba, jangan lupa mencoba ya. Nah, sekarang kita masuk pada model-model pemanfaatan ICT atau Information and Communication of Technology dalam dunia pendidikan. Yang pertama, ada model blended learning. Model ini menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran online. Guru menggunakan platform pembelajaran elektronik untuk memberikan materi, tugas, dan diskusi kepada siswa. Yang kedua, ada model flipped classroom. Model ini
mengembalikan tradisi pembelajaran kelas dengan cara siswa mempelajari materi secara mandiri di rumah melalui materi yang disediakan secara online seperti video pembelajaran. Yang ketiga, model pembelajaran jarak jauh. Model ini memanfaatkan teknologi untuk memberikan pembelajaran kepada siswa yang berada di lokasi yang jauh dari sekolah. Yang keempat, model pembelajaran adaptif. Model ini menggunakan teknologi untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Yang kelima, model pembelajaran kolaboratif. Model ini mendorong siswa untuk bekerja sama secara online melalui platform kolaboratif. Nah, bukan hanya itu teman-teman, berikut ini merupakan ada etika dalam penggunaan ICT loh. Penggunaan ICT harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Harus mematuhi hak cipta, menjaga privasi, dan tidak melakukan penyalahgunaan atau pelanggaran lainnya. Yang berikut ada keamanan dan privasi. Penggunaan ICT harus menjaga keamanan dan privasi data pribadi mereka sendiri dan orang lain. Yang berikut ada etika digital. Penggunaan ICT harus berperilaku sopan dan menghormati orang lain dalam interaksi online. Yang keempat, keberagaman dan inklusi. Penggunaan ICT harus menghormati keragaman dan inklusi dalam konteks digital. Mereka harus menghindari diskriminasi, pelecehan, dan tindakan yang merugikan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, orientasi seksual, dan faktor lainnya. Yang kelima, pemikiran kritis. Penggunaan ICT harus mengembangkan pemikiran kritis dalam mengonsumsi dan membagikan informasi online. Nah, itu merupakan etika dalam penggunaan ICT teman-teman, dan masih banyak etika penggunaan ICT lainnya. Penting untuk kita pahami dan menerapkan etika penggunaan ICT dalam pendidikan untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan bertanggung jawab dan aman. Sekian dari materi saya, terima kasih. Bye-bye.